Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang ke-96 ini seiring dengan perubahan zaman, diiringi dengan perkembangan teknologi serta informasi yang begitu cepat saat ini, haruslah diimbangi dengan bakal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan kita mampu mengarunginya dengan melalui maksimalisasi hal positif yang muncul, sekaligus mampu menepis dampak-dampak negatif yang muncul akibat disrupsi yang terjadi di berbagai aktor kehidupan. Sehingga sangat relevan sekali dalam setiap khutbahnya, khotib wajib mengingatkan, mengajak dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak ayat Al-Qur'an. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah 197. Jamaah Jumat rahimakumullah. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Jika dulu untuk memberi kabar pada orang lain harus mengirim surat dan menunggu balasan selama berhari-hari, bahkan hanya dimiliki oleh segelintir orang, saat ini semua orang bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Dunia seolah sudah ada dalam genggaman. Apapun yang kita inginkan bisa difasilitasi oleh berbagai perangkat hasil perkembangan ilmu, pengetahuan dan inovasi teknologi seperti melalui internet gitu ya. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan ini bukan hanya membawa dampak positif bagi peradaban. Ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak disikapi dan diantisipasi dengan baik. Teknologi dibiarkan pisau yang bisa memberi manfaat besar jika dipegang dan digunakan oleh seorang koki atau tukang masak. Namun akan mendatangkan bencana bila dipegang dan dikuasai oleh penjahat. Oleh sebab itu, perubahan zaman akibat cepat dan masifnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa teknologi adalah wasilah atau alat, bukan ghoyah atau tujuan. Maka dari itu, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kita harus betengi diri kita dan orang lain dari efek negatif perkembangan teknologi untuk menghindari sebuah tatanan peradaban yang menghantarkan pada jurang kehancuran. Ada kalimat bijak yang mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah,
dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Agar semuanya bisa kita jalankan, maka perlu kita pegang kaidah yang populer di lingkungan pesantren. Al-muhafazatu 'ala al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya memelihara hal yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, begitu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang juga sangat penting kita sadari adalah lakukan di era saat ini adalah membekali para generasi muda kita dengan nilai-nilai spiritual, karakter dan akhlak yang baik di tengah gempuran berbagai macam hal negatif akibat cepatnya perubahan zaman. Mau tidak mau merekalah yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan peradaban. Jika mereka tidak dibekali dengan karakter mulia sejak dini, maka bisa jadi mereka akan terseret dan tergerus oleh arus negatif perubahan zaman. Mestinya kita bisa melihat sendiri bagaimana nilai-nilai etika, tata krama, kepedulian sosial sudah mulai pudar akibat sebagian generasi sekarang lebih menikmati kehidupan di dunia maya. Mereka betah untuk bersosialisasi dengan orang lain di dunia nyata dan memilih menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Secara tidak langsung mereka menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sehingga tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya agar kita menjaga akhlak yang baik kepada orang lain. Attaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i syai'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain berubahnya akhlak dan sikap generasi muda, penetrasi budaya luar dari derasnya konten yang mengaliri melalui media sosial juga membawa dampak semakin lunturnya nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Hal ini bisa terlihat dari sikap, model, dan gaya pakaian generasi. Muda saat ini yang gampang terbawa tren tanpa dilindasi nilai agama. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib masa depan mereka dan peradaban dunia? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua untuk tidak boleh mewarisi generasi yang lemah dalam meneruskan dan merawat peradaban. Agama Islam mendorong para generasi penerus untuk menjadi generasi yang kuat dan mampu menunjukkan optimisme masa depan cerah serta tidak mengkhawatirkan para orang tua. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semua ini menjadi bahan renungan dan menjadikan kita untuk lebih peduli pada para generasi penerus dan berupaya semaksimal mungkin menjadikan mereka pribadi yang mengenal diri dan Tuhan.
Wujud menjaga diri dan keluarga ini bisa dilakukan dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ketaatan menjalankan ibadah, memberi pendidikan dan teladan yang terbaik untuk diri dan keluarga, memberi nafkah dari rezeki yang halal, dan senantiasa berdoa agar keluarga dan keturunan-keturunan kita senantiasa menjadi generasi yang soleh dan soleha. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bina para generasi muda kita dengan akhlak yang baik dan bekali mereka dengan kewaspadaan terhadap dampak negatif perubahan zaman. Bukan harta atau materi duniawi yang menjadi warisan terbaik bagi mereka untuk menghadapi peradaban di masa yang akan datang. Ilmu agama dan nilai-nilai kemanusiaanlah yang harus kita wariskan sehingga masa depan peradaban akan terus berada pada garis yang diridhoi Allah ya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'faluna ma yu'marun. Barakallahu li wa la. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikah غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. أعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن وما ظهر منها وما بطن عن بدلنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.